Cek, cek. Ya, halo kawan-kawan semuanya. Balik lagi sama gue Iben. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang rawa. Sebelumnya gue mau nanya nih. Ada yang belum pernah ngeliat rawa? Gue yakin sih pasti kalian udah pada pernah ngeliat semua ya. Karena kalau kita lihat persebaran penduduk di Indonesia itu sebagian besar tinggal di dataran rendah. Ya, yang artinya pasti di situ kemungkinan ada rawa-rawanya gitu. Nah, ya, jadi rawa ini merupakan salah satu bagian dari perairan darat selain sungai, danau, dan juga air tanah yang termasuk ke dalam materi bahasan hidrosfer. Nah, sederhananya, rawa itu adalah genangan air atau air yang menggenang dan dalam proses terbentuknya rawa itu biasanya terbentuk di dataran rendah. Jadi genangan air di dataran rendah, simpelnya kayak gitu. Nah, jadi bakal gua gambar nih rawanya. Ya, jadi rawa terbentuk karena daerah sekitarnya itu memiliki posisi yang lebih tinggi. Nah, kita semua tahu ya bahwa sifat air secara alamiah itu menempati tempat yang lebih rendah. Jadi ketika air menempati tempat yang rendah tersebut, maka nanti akan ada genangan air yang menjadi rawa. Ya, kesimpulannya gini. Jadi rawa adalah lahan yang tergenang air secara terus-menerus atau secara musiman karena drainase yang buruk. Maksud dari drainase yang buruk itu apa sih? Nah, jadi yang pertama bahwa air tersebut jelas tidak mengalir kemana-mana lagi dan hanya diam saja di dataran rendah tersebut. Nah, yang kedua, tanah di dataran tersebut itu disusun oleh atau tersusun oleh tanah liat atau clay, di mana tanah liat tersebut merupakan tanah yang memiliki tingkat porositas yang rendah. Jadi pori-porinya itu kecil ya, atau bahkan sangat kecil gitu. Nah, artinya tanah tersebut memiliki sifat yang kedap air atau impermeable. Ya, jadi itulah mengapa airnya itu sulit infiltrasi ke dalam tanah karena kedap air. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tentang rawa dan juga bagaimana proses terbentuknya. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang jenis-jenis rawa. Nah, yang pertama yang akan gue bahas yaitu adalah rawa air tawar. Di mana rawa ini adalah rawa yang terbentuk di daerah pedalaman yang terletak di sekitar aliran sungai biasanya. Nah, maksud dari pedalaman di sini, jadi dia itu jauh dari pesisir gitu. Karena jauh dari pesisir dan dia letaknya di pedalaman daratan, makanya disebut rawa air tawar atau rawa pedalaman biasanya. Nah, rawa ini dia memiliki karakteristik yang bersumber dari air hujan dan luapan air sungai. Jadi ketika hujan membuat air sungainya meluap, ini nantinya akan menjadi suplai air bagi dataran rendah di sekitarnya. Yang kemudian dataran rendah tersebut itu akan menjadi rawa karena tergenang. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya rawa air tawar ini dia memiliki warna air yang relatif gelap kehitaman. Ini terjadi karena tingginya tingkat pembusukan makhluk hidup, terutama yang berasal dari tetumbuhan, baik itu dari daun ataupun juga ranting-ranting tumbuhan yang telah jatuh gitu ke rawanya. Nah, nah, jadi ketika si daun atau ranting itu busuk, dia lama-lama akan berwarna hitam. Pernah ngeliat gak gitu? Pembusukan daun atau pembusukan ranting. Kalau misalkan lu ngeliat pupuk kompos, itu kan salah satunya kenapa hitam karena apa sih? Tetumbuhan itu atau pembusukan jasad-jasad makhluk hidup itu dia warnanya gelap. Yang nantinya membuat air rawa itu jadi gelap. Nah, ini yang biasa sering kita lihat ya, rawa rawa air tawar ini karena kan dia biasanya ada di sekitar aliran air sungai dan juga di dataran rendah. Dan pemukiman penduduk di Indonesia itu banyak tersebar di sekitar aliran sungai dan dataran rendah. Seperti misalkan di Jakarta. Makanya kenapa di Jakarta itu banyak nama daerah atau nama apa ya? Kelurahan itu ada rawanya kan. Kayak misalkan di Jakarta Barat ada rawa rawa belong, rawa lele, rawa buaya. Mungkin yang tinggal Jakarta Barat tahu kali ya. Terus juga di Jakarta Timur yang gue tahu ada rawa bebek.
Ya pokoknya banyak lah nama-nama rawa di Jakarta. Itu karena emang Jakarta itu dataran rendah dan banyak rawanya gitu. Ya itu ya, rawa air tawar. Nah, rawa yang kedua itu adalah rawa air payau. Nah, jadi rawa air payau itu adalah rawa yang tergenang di sungai dekat dengan muara sungai. Tahu muara sungai ya? Jadi muara sungai itu adalah daerah yang merupakan transisi antara sungai dengan laut. Jadi muara itu bisa dibilang mulut sungainya lah antara laut dengan daratan. Nah, karakteristik rawa air payau ini dia yang pertama memiliki sumber air dari sungai dan juga intrusi air laut. Nah, intrusi air laut itu dia adalah proses rembesnya atau masuknya air ke dalam tanah di sekitar pesisir. Ya, inilah yang membuat nanti air-air tanah di daerah pesisir itu jadi agak keasinan gitu. Begitu juga dengan rawa-rawa di sekitarnya juga nanti ikut ikut terpengaruh sama intrusi air laut ini sehingga rasanya juga jadi agak-agak payau. Nah, makanya ciri khas keduanya itu atau karakteristik yang kedua dia memiliki rasa yang payau. Nah, payau di sini berarti tidak terlalu asin dan juga tidak tawar. Coba bayangin deh, misalkan lu punya tiga air, lu punya dua air. Yang satu air tawar, yang satu air laut. Yang satu air air bukan air tawar sih. Yang satu air pam, yang satu air laut. Nah, lu minum deh misalkan lu rasain air air tawar, rasanya gimana? Air asin gimana? Nah, air payau itu ketika lu campur antara air tawar dengan air asin. Jadi tidak terlalu asin dan juga tidak tawar. Karena kan gabungan keduanya kan. Gabungan antara luapan sungai dan juga rembesan si air laut ke dalam tanah secara perlahan. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya rawa air payau. Nah, kemudian yang terakhir ini dia adalah rawa air asin. Nah, rawa air asin ini dia memiliki sumber air yang berasal dari pasang surut air laut. Nah, jadi ketika air lautnya itu mengalami pasang, maka rawa akan mengisi dataran yang lebih rendah di sekitarnya. Jadi pasang itu kan dia proses ketika air itu sedang tinggi-tingginya kan di daerah pantai. Nah, itu ketika ada dataran rendah di sekitar pantai itu akan terisi dan kemudian ketika airnya mengalami surut itu akan menjadi rawa. Jadi airnya itu akan terlihat gitu di dataran rendah tersebut. Ya, jadi rawa yang terbentuk karena pasang surut air laut. Nah, rawa air asin ini dia memiliki karakteristik yang pertama, rasa airnya itu pasti asin. Ya karena bersumber dari laut dan juga dia warnanya relatif bening karena sangat sedikit kandungan jasad organik atau makhluk hidup yang udah mati. Nah, kemudian yang kedua, ciri khasnya itu dia adalah rawa ini memiliki air yang bergerak dan juga berganti setiap terjadi proses gelombang pasang. Jadi rawa ini bisa dibilang rawa yang dinamis lah. Jadi enggak terus-terusan tergenang dan ketika air pasang airnya berganti. Makanya kan warnanya masih bening kan atau relatif bening. Kecuali mungkin dia ini rawa-rawa air asin ini yang ada di sekitaran mangrove itu biasanya agak sedikit kegelapan atau agak sedikit butek lah bahasanya karena kan biasanya mangrove itu di dasarnya atau di bagian apa namanya dasar bagian paling dasar lah gitu itu banyak lumpurnya mangrove-nya ini sehingga dia nanti akan mempengaruhi warnanya jadi agak sedikit kegelapan ya kurang lebih kayak gitu ya tentang rawa ini rawa air tawar, rawa air payau, dan rawa air asin. Ya mungkin itu aja dari gua terkait materi rawa ini. Jangan lupa tonton terus video alternatif yang lainnya. Terima kasih yang udah mau nonton. See you.